Ya sudah yuk, sudah berempat lumayan lah. Kita mulai saja. Oke, selamat malam teman-teman. Jadi di edukasi kali ini aku mau bahas tentang money management untuk pemula. Karena kalau ya menurut aku ini salah satu aspek yang paling penting sih, lebih penting dari kayak pakai indikator apa untuk trading gitu. Karena kalau money managementnya salah, kita mau modal kayak apa, pakai indikator canggih juga nggak jalan gitu. Jadi aku harap dari materi malam ini bisa kayak menginspirasi lah untuk teman-teman apa ya manage portofolionya gimana. Terus rencana sih mau aku bikin rutin edukasinya kalau pada suka mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali gitu kan. Nanti let's see aja sih lihat pada gimana responnya di grup. Nanti rencana abis video ini, abis kita selesai sesi live-nya, saya pengen upload juga di YouTube. Jadi untuk kalau teman-teman mau nonton ulang, tinggal nonton aja gitu. Nanti saya share. Itu pertama. Terus kedua, kalau ada pertanyaan, mungkin dicatat dulu atau tanya di chat. Nanti saya ngecekin chatnya gitu lah untuk jawab pertanyaan. Rencana jadi aku mau bawain materi ini, terus kalau ada pertanyaan kita di belakang kalau mau review saham dan segala macam. Nanti santai aja sih gitu pada butuh apa teman-teman kita ngobrol aja malam ini. Gitu ya. Oke, mari kita mulai money management untuk pemula. Aku mau mulai dari kesalahan apa aja sih yang sering aku lihat dari kebanyakan investor dan ya, termasuk yang terutama yang pemula dan termasuk saya dulu waktu awal mulai. Yang pertama itu biasanya karena saking nafsunya di market kita tuh cenderung all in di satu posisi. Apalagi kalau lagi excited misalnya sama saham-saham tertentu gitu. Biasanya kalau pemula lihat oh lagi ada apa yang keren, yang heboh gitu terus dia mau ikutan tuh biasanya saking nafsunya akhirnya dia all in. Yang jadi masalah all in ini karena bayangin nggak satu portofolio bisa kita taruh berapa ya mungkin kalau 100-200 ribu sih bodo amat lah ya kasarannya nggak masalah yang jadi masalah kalau modal kita udah lumayan misalnya let's say 10 juta gitu kan dimasukin all in ke satu portofolio itu memang biasanya yang bikin kita ngiler pengen all in itu kan karena wah mbak 10% all in naik 5% aja udah sama deposito misalnya gitu mikirnya begitu kadang kita terlalu fokus kepada apa yang bisa kita raih terus kita lupa apa sih yang harus kita bayar gitu dari posisi all in ini. Yang jadi masalah dari posisi all in ini, kalau salah gitu kan, sahamnya turun, itu kita nyangkut semua. Dan begitu nyangkut kita bengong gitu, karena nggak ada, practically nggak ada apa lagi, nggak ada apapun yang bisa kita lakukan karena semua modal kita udah masuk ke satu saham itu. Ya, biasanya akhirnya orang nyangkut kan, karena nyangkutnya semuanya nyangkut di situ, akhirnya ya udah main beli doang. Terus itu sangat sangat tidak sehat kepada psikologi kita terhadap market gitu. Kenapa all in ini bahaya banget kalau untuk pemula. Terus kedua, kesalahan kedua itu adalah pakai feeling untuk menentukan besarnya posisi. Biasanya ini sangat tendensius dalam artian misalnya kita kan biasanya ada gini ya, saya tuh suka saham CPO mbak, atau saya suka BSDE gitu. Biasanya kita itu nggak bisa dipungkiri pasti punya kecenderungan suka saham tertentu. Itu biasanya kita pakai feeling karena saya suka saham ini atau karena menurut saya ini keren, ini bagus gitu potensinya bagus, kita belinya gede. Terus begitu misalnya beli yang lain belinya kecil karena aduh saya nggak terlalu tahu sahamnya misalnya gitu itu sebenarnya secara apa ya secara logika ke sana ya kan bener toh mbak kalau saya nggak ngerti sahamnya saya belinya dikit dong kali ada apa-apa kan gitu kan jadi dikit gitu kita biasanya mikirnya gitu yang jadi masalah setiap buka posisi di market itu sebenarnya kita nggak pernah tahu gitu loh itu mau naik atau turun karena kan gimana pun nggak ada yang bisa prediksi kan gitu di market itu nanti gimana. Kita suka sahamnya kalau emang dia mau turun mah turun aja gitu kan. Kasarnya kan market nggak peduli kita suka yang mana. Nah kalau ketika kita pakai feeling ini nentuin posisinya itu jadi risk manajemennya itu susah ngaturnya karena begitu ada satu yang kita suka pas kebenaran dia turun akhirnya portofolio itu terdragging semua gitu kan turun semua karena beratnya gitu ya weightnya kita ngaturnya itu nggak sama gitu sehingga akhirnya kalau terjadi satu kesalahan itu mess up semua gitu, kacau semua portofolionya. Itu kesalahan kedua. Terus kesalahan ketiga itu, nah biasanya ini yang super newbie nih. Modal awal coba-coba, nanti kalau profit saya top up lagi lah. Balik lagi ke sana secara logika itu bener banget kan. Ya bener toh mbak, nyobanya tuh jangan sekalian plung gitu, nanti uang saya hilang dong kalau salah gitu. Itu benar, di satu sisi benar, tapi kalau kita apa misalnya terutama kalau nominalnya terlalu kecil ya misalnya kayak 100 atau 200 ribu itu kan kita nggak bisa belajar untuk memanage sebuah portofolio karena misalnya masukin 300 ribu deh apalagi 100 ribu mau dibagi berapa sih masih dibagi dua aja udah 50 ribuan mau beli apa coba gitu kan jadi akhirnya kita cenderung membangun mentalitas all in ini tadi karena dari awal nyobanya dikit-dikit gitu
Nanti bakal aku bahas di belakang gimana misalnya kita masukin modal yang cukup substansial gitu, yang cukup lumayan lah gitu buat kita, tapi cenderung cukup aman untuk portofolio kita gitu. Itu nanti aku share, ada 2 cara sih gitu. Nah ini balik ke tips manajemennya ya, karena dari banyak kesalahan tadi itu saya mau bikin beberapa tipsnya, nanti di belakang saya kasih contoh juga gimana. Ini tips pertama dari saya itu tetapkan modal awal. Maksudnya itu adalah jangan tadi ini yang saya bilang coba-coba gitu, yang kayak bisa cuma masukin 100-200 ribu. Kalau saya terus terang itu sangat tidak menyarankan gitu, karena dari 100 ribu itu kita tadi membangun mentalitas all in, terus kita jadi kayak orang keplek gitu, kayak orang judi gitu kan. Coba beli nanti kalau cuan saya tambahin. Kita mikirnya begitu, padahal akhirnya kita nggak bisa belajar memanage portofolio dengan proper gitu, dengan benar, karena keterbatasan modal itu yang yang terlalu kecil itu tadi, sehingga akhirnya nggak bisa di manage. Jadi tetapkan modal awal. Modal awalnya ini yang saya rekomendasikan sih jumlah yang cukup lumayan gitu buat kita yang kerasa, maksudnya gini, kerasa lumayan tuh kalau saya sih ya saya cukup suka tantangan, jadi biasanya paling nggak tuh 1 bulan gaji atau 1 bulan kebutuhan kita. Ini nggak saya bilang itu tadi ya langsung plung gitu dimasukin gitu, enggak. Tapi kalau ini membangun membangun mentalitas kita bahwa kalau udah masukin uang segitu ke market, kita tuh jadi serius gitu. Karena itu serius loh, itu duit lumayan loh buat kita hidup gitu. Jadi kita take it seriously gitu, kita lebih serius. Kalau cuma coba-coba tadi, kita akhirnya yang ya udahlah, susah dikit ya udahlah gitu kan, kayak jadi kayak dagelan gitu. Itu menurut saya sih sangat penting menempatkan modal yang cukup lumayan di awal. Nah, terus ini kenapa nggak jalan ya? Oh, ini aku mau, jadi malam ini aku mau bagi 2 cara bagaimana memanage portofolio. Yang pertama ini total modal kita itu dibagi 3 sampai 5 saham. Jadi misalnya 10 juta gitu kita masukin. Berarti kalau dibagi 3 ya mungkin berapa itu? 3 jutaan gitu kan. Atau dibagi 5. Saya sih karena saya senang angka 5 dan ngitungnya jadi gampang gitu ya, saya senang biasa dibagi 5. Dibagi 5 ini nggak harus beli 5 saham semuanya, nanti saya kasih contoh di belakang. Tapi mentalitasnya adalah kalau jadi dari 10 juta modal kita itu dibagi 5, jadi kita kalau mau beli saham apapun sahamnya itu jadi 2 jutaan gitu. Jadi efeknya kan portofolio itu balance gitu. Portofolio kita tuh ya balance itu tadi imbang gitu kan, karena setiap saham yang kita beli komponennya beratnya kira-kira 2 juta misalnya begitu. Itu jadi nggak kayak tadi all in di depan itu, kalau salah satu naik turun, salah satu jeblok deh misalnya ARB, itu cuma total 20% dari modal kita gitu. Nah, konsekuensinya adalah biasanya orang itu, terutama kalau baru di awal, itu nggak seneng dibagi terlalu banyak. Itu adalah karena Mbak, kalau cuan itu nggak kerasa gitu. Coba bayangin 10 juta, kamu bagi 2 jutaan gitu. Kan beda kan, misalnya cuan 10% dari 10 juta all in kamu masukin dengan cuan 10% dari modal 2 juta tadi itu gitu. Orang akhirnya ya masa untungnya cuma 200 ribu Mbak, modalku tuh 10 juta, kan nggak worth it banget mikirnya gitu. Itu balik lagi, itu jadi manajemen risk itu adalah itu seni gitu loh, gimana. Jadi yang saya bagikan malam ini bukan kayak yang harus kayak gini, kalau enggak itu salah, enggak, tapi saya pengen memberikan bahwa perspektifnya tuh ngaturnya begini loh. Jadi kalau kita mengambil resiko lebih itu, kita tahu persis ini kalau salah mess up, siap-siap aja nih duit saya ada sekian persen tuh di satu saham ini gitu. Jadi kita bisa ngerti kayak logika berpikirnya gitu. Tentunya keputusannya ya balik lagi, gimana pun kan portofolio teman-teman saya nggak bisa ngatur juga gitu. Tapi kira-kira ide-idenya bakal seperti ini. Jadi setiap saham modalnya bakal sama. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua itu persen RR-nya itu risk ya. Jadi berapa persen dari setiap transaksi itu kalau salah maksimal ruginya berapa. Nanti aku kasih contoh. Ini terus terang jadi kalau untuk kamu yang misalnya Bapak Ibu sekalian ada yang teman-teman super newbie banget, itu biasanya kalau yang metode kedua ini itu rada stres. Karena terus terang saya ngerti metode kedua ini, berusaha saya terapkan itu kayak udah 2 tahun di market gitu lah, dan waktu itu uang saya masukin udah lumayan, jadi saya cenderung lebih berhati-hati. Paling nggak yang cara paling gampang itu, cara paling simple itu adalah cara yang pertama, paling nggak dibagi 3 sampai 5, itu udah mending lah untuk mengatur kontrol kita terhadap portofolio kita. Ini mau saya kasih contoh satu-satu dari 2 metodologi ini yang saya share malam ini. Yang pertama itu ini tadi kan dibagi 3 sampai 5 saham. Misalnya modal kita 10 juta dibagi 5 saham. Berarti setiap saham kan 2 jutaan. Nah, atau kamu bisa bagi, misalnya beli sahamnya itu cuma 3,
Nah, jadi misalnya 2 jutaan, kita beli saham itu cuma 6 juta, berarti kita masih pegang cash 4 juta kan. 4 juta ini itu buat buat cadangan kalau ada apa-apa gitu. Jadi misalnya mau averaging down atau mau beli saham yang lain nanti juga bisa. Jadi biasanya kalau awal di bursa itu nafsu gitu ya, masukin duit berapa, wah kalau nggak beli saham semua tuh terus bete gitu, aduh sayang nih duitnya nih nggak diputer gitu. Tapi kadang itu tadi butuh kesabaran dan kematangan kita sebagai investor tuh dites di situ, karena kadang cash is the king gitu ya. Kalau ada apa-apa itu tetap saya sih lebih prefer tetap pegang cash, terutama kalau awal-awal di market, karena biasanya pasti terjadi kesalahan. Itu udah kasarannya mau orang yang mulai pinter kayak apa, itu pasti 1 sampai 2 tahun pertama tuh isinya kesalahan doang. Dan permainan kita dalam mengatur portofolio ini itu yang bakal menentukan nyawa kita di market dalam tanda kutip gitu, karena itu akan menentukan seberapa setiap kesalahan yang kita buat itu efeknya terhadap portofolio kita tuh seberapa besar, seberapa menyakitkan lah gitu lukanya. Kebanyakan orang itu awalnya masukin, kenapa kebanyakan orang kapok? Itu sebenarnya karena money manajemennya. Itu tadi masuk langsung all in atau belinya pakai feeling gitu kan, oh yang saya suka nih kayaknya teman saya juga pada beli nih lagi ini kita belinya banyak, ternyata salah, akhirnya risknya itu tidak terkontrol gitu. Nah itu kenapa paling gampang tuh memang cara yang pertama ini, yang paling simple. Nah kalau teman-teman sudah lebih expert gitu ya, itu sih saya menyarankan pakai cara yang kedua ini. Jadi hitung kerugian maksimal untuk setiap posisi. Ini agak banyak matematikanya, aku terangin sedikit-sedikit. Nanti kalau misalnya ada yang masih belum ngerti, selesai sesi mau tanya silakan. Balik lagi ya, kita misalnya modal 10 juta. Nah ini jadi kita menentukan setiap ini belum masuk ya. Jadi kebanyakan orang tuh sudah masuk terus nanya, Mbak, ini gimana ya saya beli BCA ini enaknya dijual atau di stop loss? Biasanya nanya gitu kan. Itu sebenarnya kurang tepat ya. Harusnya sebelum masuk portofolio ini nanti bakal kelihatan di cara yang kedua ini gimana sih kalau orang sudah dalam tanda kutip profesional gitu lah ya, berhati-hati di market, itu gimana dia ngambil keputusan. Misalnya ini, jadi setiap mau beli itu kita harus nentuin entry point, stop loss, sama take profit. Kenapa harus ditentukan gitu kan nanyanya? Karena akan berkaitan dengan bagaimana kita memanage posisi kita, seberapa banyak lah belinya, intinya kan begitu. Jadi harus tahu benar-benar posisinya tuh gimana. Nah, setiap kita entry ke market itu mikirnya jangan, wah kalau naik 10% cuan nih lumayan nih gitu. Kita biasanya langsung mikir begitu. Tapi paling enak itu menurut saya paling aman itu adalah mikir kalau salah saya ruginya berapa. Nah, itu ya coba itu kayak terus terang salah satu kayak life changing gitu, yang sangat mengubah perjalanan saya di market adalah kesadaran saya yang kayak gitu. Jadi ketika baru mau masuk itu mikirnya jangan wah cuan lumayan nih, mikirnya tuh jangan begitu, mikirnya tuh kalau salah ini saham drop 20% worth it nggak saya ngambil resikonya. Itu bakal kesadaran begitu aja tuh bakal bisa menyelamatkan kita dari pom-pom, menyelamatkan kita dari kebawa yang gerusa-gerusu di market. Itu mungkin teman-teman sudah ngerasain sendiri kan. Itu begitu perspektifnya diubah gitu, bahwa ini saya kalau ngebit ngambil posisi ini salah, saya bonyoknya seberapa nih gitu kan, lukanya seberapa menyakitkan. Itu akan sangat menentukan sekali gimana kita ngambil keputusan. Nah, rekomendasi yang biasanya di market itu setahu saya itu 0,5% sampai 2% total kerugian per posisi. Gitu. Jadi kalau ini tergantung dari risk tolerance teman-teman gitu. Ada teman saya yang sangat anti risk gitu ya, orangnya anti risk, dia bahkan bahkan nggak mau 0,5% aja dia nggak mau, dia maunya 0,25%. Ini maksudnya begini. Jadi misalnya ini tadi kan modal kita 10 juta, ini untuk ngasih perspektif ya sebenarnya apa ini maksudnya 0,5% sampai 2%. Jadi kalau misalnya setiap posisi itu kita udah ngitung nanti belinya berapa itu nanti dulu. Pokoknya kita ngitungnya, misalnya saya mau beli BRI nih, uang saya modal 10 juta, saya mau beli BRI. Itu kalau risk maksimal kita adalah 0,5% dari total portofolio kita, itu berarti kita kalau salah, stop loss-nya kena gitu. Kenapa itu penting tadi nentuin 3 titik di awal ini, entry point, stop loss, sama take profit. Begitu tahu ini tuh planningnya clear gitu. Itu misalnya udah nih beli, kalau kita rugi 0,5%, kita rugi 50.000. Aman nggak teman-teman kalau dipikir? Bayangin modal kita 10 juta, terus kalau rugi kita cuma 50.000. Itu practically nggak semengerikan yang kita bayangkan kan gitu. Tapi menurut saya sih agak jarang yang ngasih materi kayak gini. Saya juga nemuinnya udah kayak berapa tahun di market lah, saya kurang tahu juga.
Tapi konsekuensinya adalah trading kalian itu, trading kita kalau pakai begini, itu jadi membosankan dalam tanda kutip. Karena kalau gini loh, kalau besetnya dikit, kalau cuan juga cuannya dikit. Bayangin kalau biasanya itu kan risk dan rewardnya tuh 1:2 lah, atau 1:1,5, tergantung seberapa agresif kita. Saya sih biasa 1:2 lah, biar gampang gitu-gitunya. Jadi kalau 0,5% gini, kalau rugi kita kehilangan 50.000, kalau cuan kita dapat 100.000. Bayangin perspektifnya jadi sangat tidak menarik kan. Duit kita 10 juta di market, kalau rugi 50.000, kalau cuan 100.000 gitu. Mbak, buat ngopi aja kurang gitu kan. Itu jadi, makanya jadi akhirnya kenapa dibilang investor yang sudah profesional tuh jadi tidak agresif, tidak nafsu ke market, karena dia mungkin sih angkanya akan berbeda ya setiap orang. Ini teman-teman boleh mainin sendiri angkanya. Nanti di belakang aku kasih Excel juga untuk buat gampangin ngitungnya lah gitu. Aku udah bikin Excel aja, jadi nanti kalau mau tinggal minta aja, tinggal di download, bisa dipakai. Itu bisa teman-teman utik-utik, tapi bisa dilihat di sini perspektifnya jadi tidak agresif kan gitu loh. Jadi kita bisa latihan trading di market tanpa harus bonyok. 10 juta ini kalau teman-teman pakai kayak gini tuh nyawanya panjang gitu. Bayangin kalau 10 juta dicemplungin satu, terus tiba-tiba ARB 3 hari berturut-turut, udah tuh kepala pating cenut kan, udah habis gitu kita nggak bisa belajar, bubar karena modal aja nggak ada gitu kan. Nah itu untuk memperpanjang nyawa kita di market ini, money management yang kayak gini itu sangat sangat penting. Terus saya satu lagi, kenapa misalnya ini maknanya apa sih Mbak? Kenapa 0,5% sampai 2% per posisi gitu? Ini adalah untuk bikin misalnya gini. Jadi kalau misalnya kita pakai 1% ya, jadi kalau salah rugi 100.000, kalau benar 2 kali 200.000. Ini kita bakal bangkrut. Ini 10 jutanya habis kalau kita salah 100 kali berturut-turut, karena resikonya 1% gitu. Jadi ngerti kalau kita pakai 2%, itu berarti 50 kali berturut-turut, nah 10 juta kita habis. Kira-kira begitu logikanya. Kenapa saya bilang ini tuh memperpanjang nyawa kita di market, karena kita bisa belajar analisa, beli salah, tapi secara finansial kita nggak bonyok-bonyok banget lah. Ya sakit sih sakit ya, di mana-mana orang sebel kehilangan duit, itu saya sadar. Tapi nyawa kita tuh jadi panjang gitu. 10 jutanya itu bisa ngongkosin kita kuliah di market ini lama, karena kita pakai money manajemennya cukup oke lah kayak begini. Ini aja udah tahu ngitungnya, saya nggak bakal bohong, eksekusinya tuh nggak segampang itu di market. Ngomong mah enak gitu, kalau oh iya tenang, kalau udah di titik ini saya cut loss gitu. Tapi kalau udah di titik itu nanti biasanya cari temen gitu kan, lu cut loss nggak, lu cut loss nggak gitu kan. Nanti terus akhirnya itu aja masih ada, pasti ada. Gimana kita nggak ada planning gitu, itu makin bubar lagi. Jadi ini tuh kayak ibaratnya kayak teorinya, nanti prakteknya juga akan ada challenge-nya gitu, nggak kayak yang malam ini paham, besok dipraktekin terus tiba-tiba oh ye gitu tuh, maaf saja tidak begitu sayangnya gitu kan. Nah ini udah ya, terus saya mau lanjut ngasih contoh trading plan dengan si cara nomor 2 ini. Laptopku tuh lemot, sabar ya teman-teman ya. Ini dia kok nggak jalan-jalan. Ini nggak mau jalan, oh udah. Oke, ini misalnya kita mau beli BRI. Ini nih saya ngaco aja, ini bukan rekomendasi saham ya. Ini kita ngaco saja. Ceritanya kita mau beli di 4150, terus stop loss-nya di 3950, profitnya di take profitnya di 4550. Ini hal pertama yang mau saya tekankan di sini adalah lihat planning-nya. Jadi stop loss, kalau stop loss kita akan rugi 200 perak per lembar. Tinggal nanti dikali value-nya kan, kita beli berapa gitu. Kalau take profit kita bakal profit 400 per lembar. Jadi selalu 1:2. Ini tolong diingat. Jadi jangan orang itu kebanyakan berani untung, takut rugi. Kalau merah tahan, pokoknya saya nggak mau cut loss gitu kan. Sampai gede gitu kan, sampai 10-20%. Tapi kalau cuan 5% itu udah nggak bisa tidur. Udah galau, nggak bisa makan gitu kan, makan keselak-selak gitu, karena udah pengen take profit gitu kan, aduh duit depan mata gue masa nggak diambil gitu. Dari attitude begitu, kalau dibawa ke jangka panjang, itu masalahnya adalah, misalnya gini, gambarannya tuh gini, kalau kita rugi misalnya 1 juta, kalau take profit cuma 100.000. Jadi bayangin nggak, satu kesalahan, kita harus bayar dengan 10 kali kebenaran gitu di market. Nah itu harusnya tuh dibalik gitu. Jadi kalau salah itu 100.000, kalau cuan tuh 500.000. Jadi 1 kali cuan bisa nutup 5 kali salah gitu loh logikanya. Itu intinya money management sih harus kayak gitu loh. Jadi
karena kita nggak mungkin tidak salah di market, dan winning rate gitu, berapa kali kita benar, misalnya dalam 10 kali. Orang kan kebanyakan teman-teman sering bilang gini, wah winning rate tuh harus tinggi loh, gila 80-90% tuh baru trading plan, oh ye gitu kan. Secara logis sih iya memang begitu, tapi percaya saya nggak ada orang winning rate 80-90%. Biasanya yang dibilang winning rate itu kan berapa kali benar, tapi dia kan nggak bilang kan berapa kali benarnya itu cuannya berapa gitu. Kan percuma saja kalau winning rate 8-90%, sekali menang cuma 100%, tapi kalau cut loss 10%. Ya sama aja bodoh lah. Tetap di akhir hari gitu, di bawahnya kita tetap merah kan, tetap kehilangan uang gitu. Winning rate di atas 50%, bahkan 50% aja itu udah oke kok. Tapi ini tadi risk dan rasionya 1:2 gitu. Jadi kalau salah 100.000, kalau menang 200.000, itu di cetung-cetung gitu ya, di TikTok dengan risk yang konsisten 1:2 itu tuh pada akhirnya kita bakal making money gitu loh di bawah. Karena 1 kali kemenangan bisa nutup 2 kali kesalahan kita gitu. Kira-kira kayak gitu idenya. Nah, sekarang pertanyaannya dari planning ini, terus belinya berapa banyak dong Mbak gitu kan. Nah, itu ngitungnya adalah balik tadi modal 10 juta. Terus tadi kita ruginya kan 200 per lembar ya dari planning yang tadi itu. Berarti kan 20.000 per lot. Kita mau maksimal kerugian kan 0,5% nih misalnya, berarti 50.000 per trade kan. Dengan jatah yang kayak gini gitu, logikanya kita beli berapa coba? Just in case kita beli ini ternyata salah, terus kita harus cut loss. Berarti belinya harus 2 lot kan gitu. Nah, kira-kira logika mikirnya gitu loh. Aku harap teman-teman nangkep sih gitu. Ini memang akhirnya jadi terus terang sangat matematis sekali gitu loh tradingnya, nggak pakai feeling, nggak pakai apa. Jadi kita benar-benar tahu persis, oh belinya tuh sekian lot gitu. Karena kita udah ngitung ini kalau salah, nanti saya cut loss-nya di sini, dan kalau cut loss saya rugi segini itu, ini tentunya 0,5%-nya bisa di ini ya, bisa tadi 1% atau 2%. Terus konsekuensi dari kita ngitung yang kayak begini, baik pakai cara pertama, misalnya kayak 10 juta dibagi 5 gitu kan, atau pakai cara ngitung per risiko per trade gitu loh. Itu adalah kita harus mikir likuiditas sahamnya. Misalnya gitu, terutama kalau uangnya makin besar ya. Kalau cuma 10 juta dibagi gini ya oke lah. Yang jadi masalah misalnya 100 juta. Kita beli dibagi misalnya 5, berarti 20 jutaan kan. 20 juta itu kita harus mikir berarti kalau saya beli sahamnya saham black itu saya kelihatan nggak di market, kan sering gitu ya. Makanya misalnya kita sering dengar kayak di market, kalau sahamnya misalnya terlainnya belinya dikit aja biar nggak kebaca bandar gitu kan. Ya wallahu alam lah itu si bandar ngapain gitu. Itu tidak penting buat kita. Tapi yang penting itu adalah makin besar modal kita, itu kita nggak bisa gegabah karena itu tadi ngitung. Jatah saya per gebuk per saham misalnya segini. Misalnya kayak tadi 20 juta. Itu kan sangat masif ya gitu dibanding misalnya kayak modal kita 10 juta, gebuk cuma 2 juta. Itu akhirnya kita punya pertimbangan kenapa saya selalu bilang tidak semua yang di market bergerak itu harus dibeli, karena itu balik ke posisi masing-masing gitu. Makin modalnya besar, kita harus makin selektif milih sahamnya, karena kita itu tadi, karena modal per sahamnya kita makin besar, dan kita harus lihat likuiditas sahamnya ini kira-kira worth it nggak ya saya masuk ke saham ini gitu dengan modal saya, jatah per saham saya yang segini gitu. Itu harus dipertimbangkan juga. Nah, jadi ini tadi kan 20.000 per 5 karena 50.000 per trade resikonya, maka kita beli 2 lot. Jadi 2 lot itu kan berarti sekitar 800.000 gitu kan. Bayangin 10 juta terus kita cuma beli 800.000. Jadi kalau pakai cara yang pertama, si 10 juta ini tadi kan karena 2 juta kita beli BRI-nya 2 juta gitu. Kalau pakai cara yang risk per trade ini, kita belinya 800.000. Jadi itu balik ke gaya teman-teman, mungkin bisa percobaan senang mau pakai yang mana. Itu ini sekarang aku mau kasih lihat Excel-nya. Nah, wait, tadi angkanya berapa ya? Ini deh kita. Nah, ini 10 juta. Salah. Terus misalnya risk per trade-nya kita mau 1% misalnya. Ini saya udah bikinin sih, misalnya ini BRI. Jadi yang ditulis yang ya, biru aja. Misal tadi 4150 ya kita buy. Terus tadi berapa sih kita cut loss-nya? Ini nggak enak sekali bolak-baliknya begini. Sabar, teman-teman, sabar. Nih, 3950 gitu kan. Cut loss-nya di 3950. Nah, itu udah kehitung gitu. Jadi kita beli 5 lot.
kalau kita mau risk per trade-nya 1%. Kalau misalnya kita mau jadiin 2%, ya otomatis dia ke 10 lot. Ini saya bikinin buat, jadi teman-teman nggak usah ngitung manual. Jadi saya ngejelasin yang tadi itu, hitung manual biar tahu logika berpikirnya gitu. Tapi kalau untuk ngitungnya nanti bisa pakai ini aja sih, pakai Excel gitu. Jadi lebih gampang lah gitu kan. Nah, apa kira-kira begitu sih materi yang mau saya sharing malam ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan, atau ada tanggapan atau mau apa, ngomong apa, silakan. Atau kita mau bahas saham tertentu, monggo. Pada diem aja. Ini nanti Excelnya, Pak Edi ketawa-ketawa. Pada telat nih baru pada masuk. Udah habis juga. Nah, ini Excelnya nanti saya share di grup ya. Jadi biar apa kalau ada yang mungkin nggak di grup atau nggak baca, kadang kelewat gitu kan, scroll ke bawah bisa chat saya juga pribadi. Gitu aja sih kira-kira. Ada yang mau nanya lagi mungkin? Apalagi ya? Halo, ini pada pendiam. Pak Edi mah ketawa-ketawa aja dari tadi. Iya, itu Pak siapa ini tadi? Pak MW ini, oh Mas Widodo. Ya Pak Widodo, iya Pak, nanti Excelnya dibagi di grup, atau kalau nggak di grup mungkin bisa chat saya. Nanti saya kasih aja, udah ada kok filenya. Kita bahas IISG kali ya, buat rame-rame ya. Kayaknya kalau edukasi nggak bahas market tuh banyak yang kecewa gitu. Jadi ayo kita bahas. Ini saya pakai chart Nexus karena saya seneng grafiknya sih. Aku benar-benar harus ganti laptop ini. Oke, jadi kita bahas IISG ya. Hari ini kita penutupan di sekitar 6650. Dan itu market mantul dari MA20 sama MA50 kan. Ini kalau ada kayak gini nih, kaki Pragawati seksi begini, ini biasanya pertanda baik. Tapi dari pengalaman saya jangan terkecoh dengan bentuk candle, karena biasanya tuh sering mengecewakan gitu kan, dia sering PHP. Jadi saya tetap melihat market itu terutama kalau kayak gini analisa paling enggak tuh 1 tahun terakhir. Jadi kita dapat kayak gambaran besarnya ini harga mau kemana. Karena sering nggak lihat orang yang kayak kalau sharing terus gini di zoom banget gitu. Ini sebenarnya ya mungkin kalau tiktokan gitu nggak tahu lah ya. Tapi saya sih terus terang mempertanyakan keabsahan grafik yang terlalu ke zoom in begini, karena akhirnya kita nggak dapet big picture-nya gitu loh. Potongan besarnya tuh gimana? Karena sangat sangat mudah, sangat mudah ditipu kalau ngelihatnya terlalu zoom in begitu. Gitu. Hari ini market mantul di 6650. Menurut saya sih optimis sama market ke depan. Kayaknya 2022 ini lebih menarik lah ya market gitu. Moga-moga sih nggak hoax. Terus ya udah sih, saya terus terang begitu saja. Market bakal enak kalau udah di atas 6.700 lah kalau menurut saya. Karena ini terakhir resisten kuat kan di sini. Udah berapa kali dites gitu kan, mungkin dari Oktober ya nih, dari Oktober itu mindset di 6.700 terus. Jadi itu kayak resisten psikologis gitulah, kalau udah di atas 6.700 biasanya harusnya lebih cepat naiknya. Bahas BBHI, banyak investor akan masuk, apakah potensi harga akan naik seperti Arto? Ntar kita lihat satu-satu ya Pak. Arto tuh bagaimana? Bang jago. Ini lagi heboh ini. Dia heboh aja si jago ini. Nah, sebelum kita masuk bahas market ya, aku mau bahasin satu hal nih. Lihat teman-teman titik-titik ini. Jadi kalau ngelihat grafik banyak titik-titik begini, itu adalah tanda bahwa likuiditasnya jelek. Likuiditas itu adalah seberapa dia sering ditransaksikan di market. Jadi kayak sekarang banyak kan saham yang kayaknya bangkit dari kubur. Itu sebenarnya kalau teman-teman liatin gini aja di grafik, lihat pokoknya kalau udah banyak titik-titik begini, ini berarti dia
likuiditasnya jelek gitu. Kalau toh sekarang bagus, berarti ada orang yang sengaja menggerakkan saham ini untuk supaya jadi populer. Pemahaman gini aja itu harusnya menyelamatkan kita dari perpompoman yang tidak berperi kemanusiaan gitu kan. Jadi itu mending lah gitu, kalau udah tahu gitu aja tuh mending. Nah, Bang Arto ini kan dia uptrend ya. Uptrend ini lagi. Dia lagi di ini banget nih dari kemarin-kemarin. Tadi apa? BBHI. Nah, BBHI ini juga tuh likuiditas jelek kan, banyak. Jadi kalau dia titik-titik gini tuh satu hari tuh harga nggak kemana-mana gitu loh. Makanya kalau ngelihat begini nih naik terus turun langsung jebret gini, ini biasanya emang ada yang mainin bukan demand yang ada di market. Nah ini tadi kan katanya mau banyak yang masuk gitu ya. Kalau saya sih takut Pak BBHI, karena ini lihat harganya udah di atas gitu kan. Ini garis namanya moving average. Moving average tuh bahasa keren intinya dari harga rata-rata. Ini kalau lihat di kiri kan ada periodenya 20, 50, 100. Itu adalah harga rata-rata dalam 20 hari, 50 hari, dan 100 hari. Fungsinya moving average ini itu kayak magnet. Jadi harga itu selalu akan balik ke moving average-nya. Makin dia jauh kayak begini, splash ketarik gitu ya, jauh dari moving average-nya, itu kita harus semakin berhati-hati. Makanya kalau naik breakout itu jangan langsung, wah breakout ayo beli gitu. Karena itu biasanya ya mungkin sih masih naik lagi, mungkin tapi balik lagi ke risk dan reward-nya tadi apakah worth it. Bayangin kalau kita beli di sini, beli di atas sini, misalnya kita masuk nih besok jebret gitu. Ini supportnya tuh di sini Pak. Nih area sekitar sinilah. Itu hampir 35%. Berani gitu kalau dia turun 35% gimana? Siapa yang tahu dia mau naik lagi gitu kan? Nah, kenapa kalau dibilang beli saham tuh deket supportnya gitu. Kenapa beli di misalnya beda kalau dengan kita beli di sini. Itu misalnya kita mau batas toleransi sampai sini nih sekitar 800 perak misalnya kita cut loss-nya gitu. Pakai cara yang tadi 2% tadi itu bisa kita hitung maka belinya berapa gitu. Saya akan cut loss dinilai sekian gitu. Itu tinggal dimasukin ke Excel baru tentuin kita berani beli apa enggak. Kalau saham udah naik kayak begini, kalau toh saya mau beli, ini sih sebenarnya secara grafik bagus, lagi di pom-pom juga kan, lagi populer di market. Beli tapi tidak besok gitu. Belinya tuh nanti, nih di harga 7.000 gitu. Biar kalau cut loss, itu nih sekitar 6.250 lah ya, 6.200 mungkin di bawah situ lah cut loss-nya gitu. Jadi jadi sebenarnya beli saham yang lagi populer di market itu tidak apa-apa, tapi jangan beli pada saat jadi pom-pom gitu. Jadi belilah pada saat gak ada yang nyebut. Kalau udah disebut, wah ini besok mau naik kayak Arto misalnya gitu, itu berarti dia telat. Karena ada alasan kenapa tuh orang teriak-teriakan gitu. Karena mungkin dia udah beli di 7.000 sini gitu kan, biar orang pada beli nanti dia buang di atas gitu. Jadi grafik ini sangat membantu untuk kita ngasih keputusan. Tapi kita nanti jadi trading kudet gitu kan, trader kurang update gitu. Orang udah beli udah heboh, kita belum beli gitu. Nah itu nggak apa-apa, memang kita harus kayak counter intuitif gitu loh. Semakin orang heboh, kita harus semakin takut karena berarti risk dan reward-nya nih jadi pertanyaan apakah sesuai gitu. Bayangin kalau belinya di sini itu untuk reward 1:2 itu harus naik 70%. Kan gila kan gitu, maksudnya secara logika gitu kan, itu ya pasti nggak dapetnya lah 70% itu yang bener aja gitu kan. Makanya lebih baik misalnya beli kayak di sini 7.000. Tapi ya balik lagi, sabarnya setengah mati. Dan saya tidak menutup kemungkinan akan ada salah. Ternyata beli di sini, dia besok arah, jebret 10 hari. Nah, itu kita nggak tahu gitu kan. Itu memang betul begitu. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak mengkhawatirkan mana yang akan arah. Itu nggak penting kalau menurut saya. Yang penting itu gimana kita ngamanin portofolio kita kan gitu. Kalau cuma nyari yang arah itu bahan pom-pom tuh begitu. Nyari yang arah. Praktikal itu nggak ada yang tahu Pak mana yang arah gitu. Dan arah tuh bukan berarti kitanya cuan juga gitu kan. Itu tergantung balik lagi. Kitanya beli di berapa. Ini ada Mbak Dian, beberapa kali beli IPO dijual pas arah 2 kali, terus habis dijual sahamnya naik terus. Aku justru udah jual terlalu awal. Gimana biar legowo Mbak? Atau cara biar tahu hold sampai kapan pakai indikator apa? Oke, kalau misalnya IPO apa nih? Mau contohnya apa? Iseng aja. Saya pribadi sih tidak terlalu, saya udah sering bilang kan, saya nggak senang IPO gitu. Karena ya itu tadi, IPO itu sangat susah diprediksi gitu. Jadi nih lihat, kita buka aja lah ya, buka yang enak gitu. Terus terang gimana biar bisa legowo, itu latihan Mbak. Dengan saat menyesal tidak ada jawaban yang lebih lebih menyenangkan gitu. Itu memang latihan jam terbang di market.
Itu pertama. Terus kalau misalnya gimana saya tahu dia jualnya kapan biar pakai indikator apa? Kalau saham IPO itu jadi gini, semua indikator itu ditentukan oleh banyaknya data. Banyaknya data itu adalah berarti nyawanya dia di market. Kalau saham IPO itu datanya sedikit, dia baru diperjualbelikan beberapa hari gitu kan. Volumenya tidak banyak, harganya tidak banyak, itu tidak banyak indikator yang bisa kita pakai terus terang. Tapi kalau misalnya mau kayak ini sih mau kayak ngawasin gitu ya, mungkin bisa pakai moving average 5. Karena 5 tuh 1 minggu, tapi ini juga nggak menjamin juga sih gitu loh. Karena balik lagi kalau datanya sedikit IPO, misalnya IPO baru 5 hari gitu. Itu sebenarnya pakai indikator apa ya, sorry aja nggak bakal absah dalam tanda kutip gitu loh. Karena bayangin datanya tuh cuma 5 hari, lu mau ngapain? Kamu mau ngapain gitu loh, maksudnya kan kalau bayangin kalau misalnya kayak tadi saya lihat grafik 1 tahun itu paling nggak ada 300 bar. Bayangin 300 hari data dengan 5 hari data itu kan beda sekali gitu loh. Jadi memang IPO itu kenapa saya nggak senang, itu kayak beli kucing dalam karung. Saya nggak bisa ngamanin nasabah saya, nggak bisa ngasih tau karena emang itu embuh gitu loh, udah benar-benar embuh, terserah supirnya aja mau diapain. Kenapa saya selalu bilang ya kalau misalnya gatel banget pengen beli, pengen ngeksis beli IPO ya belinya dikit aja. Kalau hilang ya udah jangan nangis gitu kan. Jangan duit pensiunan masukin situ semua karena itu udahlah 9 dari 10 orang tuh nggak bakal kaya dari IPO kecuali kita yang IPO-in. Itu sih faktanya aja udah begitu gitu. Jadi lebih baik yang agak slow aja lah. Tapi ya balik lagi kalau memang pengen penasaran gitu ya beli aja gitu. Kemarin beli ADMR. ADMR. Beli di 100, jual di 183, terus naik ke 300. So itu ngelongsong. Wah, nah ini lihat teman-teman. Ini kalau kayak begini ya, saya bilangin ya, technical analysis mau pakai apa, mau koprol-koprol, mau bertapa 100 tahun di gua, ini nggak jalan. Karena kayak begini nih kan yang arah-arah begini nih likuiditasnya jelek kan, dia cuma naik tep, nggak bisa dia apain. Sebenarnya jangan terlalu hijau dengan, waduh dia arah terus lomba, saya nggak sempet beli, karena biasanya begitu arah kita nggak bisa jual gitu. Likuiditasnya memang ya terus terang memang ada permainan begitu kan, itu memang ditahan di belakang, kita nggak bisa beli, jadi hijau pun hijau di portofolio ngoceh doang gitu loh, hijau doang, tapi kita mah nggak dapet duit, buat kita mah kagak jadi gitu duitnya. Nah itu kenapa terus terang kalau kalau IPO tuh memang amat sangat tidak menyenangkan. Ini Pak Edi, power. Memang sih downtrend, tapi fundamental bagus ya, selalu bagi dividen untuk tabung saham gimana? Oke, Power. Ini kenapa ya coret-coret begini? Aku udah kelamaan nggak pakai chart Nexus jadi begini. Ya sudahlah, saya abaikan saja si coret-coret itu, nanti saya pikirin lagi dia kenapa. Nah, ini kita coba lihat. Hai Pak Edi. Maaf ternyata ini. Oke, kita balik lagi. Bahas power aja. Power tadi nih kita nih. Ini secara ini apa di bulan monthly-nya dia memang masih di bawah. Weekly-nya sebenarnya power ini bagus sih Pak. Jadi kalau mau ditabung saham boleh, di ini aja, dikawal aja. Dia memang power ini bagus sih. Ini sebenarnya dia disupport. Jadi sebenarnya dia nggak downtrend sih. Saya juga punya banyak power. Terus stres nggak naik-naik, curhat. Pak ini ngakak. Ini kalau secara weekly dia tuh disupport Pak. Dan menurut saya dia masih bisa naik, makanya nggak saya cut loss gitu loh. Supaya ini ada tabah memang. Terus terang sampai, ini bener kan power, jangan aku salah lagi. Ya bener power. Sampai di atas 600. Bukan nih, maaf. Yang saya punya TOWR. Saya nyangkut di tower, bukan di power. Maaf, error. Oke, jadi power ini bagus. Dia memang buat backupnya PLN kan kalau nggak salah. Ini kalau mau ditabung saham nggak apa-apa sih Pak. Tapi ya Bapak sepertinya masih muda, pensiunnya masih berapa puluh tahun lagi gitu, dikawal aja. Jangan benar-benar ditinggal tidur, terus plang gitu nanti dilihat pas sudah rambut putih gitu ya jangan. Jadi maksudnya dikawal aja setiap tahun dilihat aja. Tapi sebenarnya secara bisnis dia memang bagus. Terus secara grafik dia lagi disupport sih, nggak masalah kalau menurut saya.
memang apa mungkin bagus nabung sekarang harganya masih murah gitu. Halo Pak Aryadi, ya nggak apa-apa Pak, kita tadi juga error dulu sebentar masuk lagi. Ya kira-kira begitu untuk power. Daily-nya gimana sih? Ini semrawut kecil-kecil. Ini ya udah sih Pak, nggak apa-apa Pak, di hold aja. Sering bagi dividen ya, kemarin baru ini dividen juga. Nggak apa-apa Pak, kalau mau di apa, kalau mau ditabung nggak apa-apa. Mungkin nanti kan kalau nabung kan lama gitu ya, dilihatin aja kalau misalnya dia udah kayak ke 700 ini mungkin mau dijual kan lumayan tuh profitnya. Nanti gampang kalau dia turun deket-deket support lagi, tabung lagi nggak apa-apa. Saya pribadi sih nabung saham menurut saya gitu tuh jangan terlalu, terutama kayak di Indonesia ya, tapi nanti kalau BI denger saya diomelin lagi, tapi ini kan kita BI-nya nggak denger. Apa, jangan terlalu kan yang kayak diomongin di masyarakat itu kebanyakan nabung saham tuh kayak bener-bener nabung gitu kan. Kayak Sun gitu loh, main beli udah diem aja tutup mata, bismillah gitu. Itu kalau di saham agak susah ya kalau menurut saya, karena gimana pun market kan volatile gitu. Tetap harus jangka penengah sama panjangnya itu tetap harus diliatin kalau menurut saya. Kalau takut ya jual aja. So itu uang kita kalau dijual kan balik nanti kita bisa lihat ke yang lain gitu loh. Jadi ya nggak terlalu nabung-nabung banget sih gitu loh, tapi lebih kayak trading super santai lah gitu. Itu kita pilih yang fundamentalnya bagus, nggak terlalu khawatir dengan pergerakan harian, itu nggak apa-apa. Tapi kalau benar-benar cuma kayak oh ditabung 15 tahun nggak pernah dilihat sih, kalau menurut saya jangan. Tetap ya paling nggak 3 bulan 6 bulan sekali tetap dilihat, di maintain, dilihat gitu. Karena bisa saja di tengah jalan kita berubah pikiran, kayaknya kok saya ragu ya mau ini saham ini gitu, begitu sudah profit sudah lumayan ya kita jual aja gitu. Masalah nanti terus kita masih suka saham itu mau beli lagi sudah di support atau dekat moving average gini dibeli lagi nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu yang kayak diserahkan ke market banget gitu, agak riski sih kalau menurut saya. Apa ya? Bahkan kelas BCA aja saya takut gitu karena gimana pun gampang lah Unilever. Siapa sih nyangka Unilever kayak sekarang gelundung gitu ya. Ya apa jadi jangan terlalu polos-polos banget lah gitu nabung sahamnya, tetap harus diliatin marketnya gimana. Gitu aja sih. Ada yang lain yang mau nanya mungkin? Kita berenam malam ini ya lumayan lah. Saya deg-degan edukasi pertama nih. Teman-teman kalau misalnya yang hadir di sini nih, sengaja aku mau nanya kalau misalnya kita bikin enaknya seminggu sekali atau 2 minggu sekali gitu kayak gini. Aku sih pengennya kayak kalau awal minggu mungkin teman-teman bisa request apa Pak Edi? Jadi tangannya aku nggak lihat. Per 2 minggu sekali. 2 minggu sekali ya? Seminggu sekali ya enak. Oh seminggu sekali enak. Oh ya boleh boleh. Oh pada rajin. Saya sebenarnya mau seminggu sekali. Oh masa seminggu sekali. Tapi kadang kalau saya pikir nanti kita jarang ngobrol gitu ya. Kalau ini saya pengennya 2022 ini lebih intens sih gitu yang kayak edukasi. Karena kalau sangat beda vibe-nya kalau kita kayak sering ngobrol di Zoom kayak gini seminggu sekali tuh ya enak aja gitu. Maksudnya nanyanya. Terus apa ya? Ntar ikatan kayak orang kita pacaran lagi gitu ya maksudnya. Apa hubungannya kan lebih enak gitu buat nanya-nanya, karena kadang saya tahu sih orang kadang kayak pengen nanya oh tapi kayak nggak enak gitu kan, banyak yang kayak gitu kadang nasabah kalau udah agak lama tuh curhat kayak gitu. Jadi padahal saya pribadi sih sebenarnya ditanyain juga nggak apa, cuma kadang orang kalau jarang ngeliat yang apa kan beda ya dengan bisa kita mungkin dulu kenalan di chat, ini cuma kayak buka resmi perusahaan gini-gini terus nggak lihat personality orangnya, kadang mau nanya kan nggak enak juga gitu. Jadi mungkin kalau lagi kayak gini lebih terbuka lah saya juga, karena sebenarnya saya bisa bantu banyak teman-teman itu kalau banyak ditanya. Kalau nggak ditanya itu saya juga nggak bisa ngapa-ngapain kan gitu kan, mana saya tahu gitu kan curahan hati lagi pada nyangkut atau lagi galau saham apa gitu. Jadi memang lebih bisa bantu kalau banyak yang nanya kayak gini, itu saya sebenarnya lebih seneng sih. Gitu aja. Oke lah seminggu sekali pada semangat. Harinya nggak apa-apa ya, Kamis aja ya, karena kalau weekend saya tuh otaknya udah otak dodol gitu loh, udah pengen liburan terus otaknya gitu dah ya namanya ini. Kalau weekend gitu kan, saya tadinya kemarin pilih-pilih hari, hari apa ya enaknya, kalau Senin kan kebanyakan kita hektik lah ya kalau di kantor tuh, Senin udah nggak ngurusin apa-apa gitu. Jadi saya pikir Kamis tuh pas udah kayak yang kerjaan kantor udah dihajar 3 hari kan gitu, Senin Rabu apa sampai Rabu, terus kita udah mau weekend gitu loh, besok tinggal santai gitu. Jadi malam ini belajar menurut saya sih lebih enak, makanya saya milih Kamis malam gitu ceritanya. Oke gitu deh, kok saya bang ngoceh. Ada lagi yang lain yang mau nanya? Kalau nggak ada mungkin kita sudah dulu sudah. Oh MTDL. Ini bagus juga ini MTDL. Metro Data. Wih, Bapak Pak Widodo sudah punya sahamnya atau baru mau beli?
Sudah punya sedikit. Sudah punya sedikit di harga berapa, Pak? Kira-kira. Ini kok susah mandinya. Oh, ini. Ih, mandinya tidak membantu. Oke lah, kita lihat daily saja. Jadi kalau Bapak belinya misalnya deket-deket nih yang hijau nih, mungkin area 700 sampai 750 sih, hold aja. Kalau misalnya baru beli tadi gitu ya, 765 gini nggak apa Pak, hold aja. Ini kayaknya masih bisa naik kok. Ke sini mah, ke 800 mah gampang lah harusnya. Dia bakal bahaya kalau mungkin paling nggak di sinilah nih, di bawah 740. Udah cakep Pak, MTDL ini hold aja, sabar aja tungguin. Harusnya sih dia naik. 765, wes Pak, hold aja Pak. Tunggu aja, sabar. 800 mah gampang harusnya. Mbak, aku mau tanya. Kenapa Pak? Maaf Pak, kurang jelas mic-nya, mungkin diketik aja Pak, biar aku nggak salah ininya, kodenya. Nanti di sini aku bahas ya. Ini Pak Aryadi tadi nih. Mbak mau tanya dong, khususnya dari akhir tahun dan awal tahun kok market nggak respon atas kenaikan komoditi, terutama coal, CPO, oil yang bertahap naik. Misalnya Indi harganya di situ-situ aja, MNDC juga sama, BOPT juga sama. Iya Pak, memang saham kita itu sering ajaib, jadi call-nya kemana, kitanya mah kemana gitu kan. Itu memang kadang market kita begitu gitu loh. Kayak Indi ini, saya juga kesel, jadi curhat. Saya tadi ngarepnya dia balik gitu kan ke sini, ke 2000 gitu. Pas ada di sini saya udah seneng gitu, ternyata dia jeblok lagi, malah bikin lower low. Ya begitulah gitu loh. Kadang kita ini soalnya terus terang ekonominya rada, maka itu tadi ya, kenapa saya bilang tadi kalau nabung saham jangan dilepas-lepas banget yang kayak blong gitu. Karena ekonomi kita tuh sering nggak stabil, terus sering nggak jelas gitu. Jadi yang lain mah udah pada naik bursa, terus kita mah kemana-mana aja sendirian nggak jelas gitu kan. Jadi memang regional fundamental kita secara jangka menengah ke panjang tuh memang kurang bagus gitu loh kayaknya. Jadi makanya kita harus mungkin tidak reaktif ya, tapi harus, kalau reaktif kan naik terus kita ikut panik gitu, nggak, maksud saya lebih kayak lebih intens lah gitu ngeceknya, misalnya kayak per 1 bulan, per 3 bulan tuh harus tetap melakukan sesuatu apa yang bisa dioprek dari portofolio kita gitu. Ini kayak Indi ini memang ya udahlah, emang dia maunya kayak gini, ini lagi break berapa ini MA 100. Saya terus terang sih cut loss kemarin ini akhirnya. Yang nggak cut loss ding, cuan dikit, saya cuan pas ada butuh apa gitu kemarin. Walaupun planning saya pikir nyampe sini gitu kan, terus habis ini saya jual aja, ternyata malah turun, itu hoki. Tapi kalau kalau waktu itu tidak saya jual juga, saya mungkin kayaknya cut loss. Begitu break 100 ini saya takut. Biasanya saya lebih baik cut loss aja dulu udahlah. Kalau misalnya ditanya kenapa kayak gitu ya, itu adalah jawaban yang paling sulit. Karena sebenarnya siapapun yang jawab, dia tuh hanya mereka-reka saja. Pada akhirnya kan harga yang ada di market udah kayak gitu. Jadi kadang kita selalu terjebak, bukan terjebak, sorry. Biasanya tuh orang kalau awal ke market selalu bilang, ya tapi kenapa Mbak begitu tuh harus ada alasannya gitu kan. Saya juga dulu selalu begitu, kenapanya itu penting. Tapi setelah di market lama, itu sebenarnya kenapanya itu nggak penting. Yang jadi masalah kalau udah kayak gitu, sikap kita gimana gitu. Karena kalau nanya kenapa market begini, kenapa market begitu, intinya market tuh selalu benar. Kasarannya tuh suka-suka dia mau kemana gitu. Masalahnya kan gimana kita ngamanin pergerakan kita dengan misalnya kayak chart gini, itu kan pengaman kita ya, kayak peta sebenarnya di harga segitu tuh dia posisinya gimana gitu. Kayak misalnya Indi nih, break di bawah MA 100 yang merah ini. Itu berarti dia bahaya karena dalam 100 hari terakhir dia membuat harga yang lebih rendah lagi gitu kan, ini cenderung ke bawah semua begini. Itu sebenarnya bahaya gitu. Jadi kenapa menurut saya sih chart itu penting, karena dia memang kayak ya itu tadi peta untuk kita bisa ngelihat, untuk bisa menentukan keputusan kita berdasarkan riwayat harga yang udah ada. Pak Ocim, BGTG, Mbak Anggi, batas swing sampai berapa? Ganesha, apa kabar Ganesha? Oke. Ini kayak gini bikinnya gimana? Oke, Ganesha ini posisinya sekarang oke Pak, kalau mungkin beli di range harga deket-deket inilah ya, harga 235 sampai mungkin
Ini 220 gitu, itu bagus Pak posisinya, hold aja. Secara weekly sih dia lagi di support juga ini kan, kena MA 20-nya weekly, harusnya kuat. Cuma perlu di ini, Ganesha ini harganya range-nya kalau naik turun sadis gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa harus cut loss. Ini yang bedain antara misalnya kita mau cut loss atau enggak, ini juga salah satu yang harus dipertimbangkan adalah gimana riwayat pergerakan harga itu. Ini kalau kita lihat dia kan ini naiknya gede-gede nih kayak begini. Berarti jadi di market itu kayak hukum fisika gitu loh. Yang naik cepat dia juga kalau turun cepat. Kenapa kita nggak boleh ragu-ragu begitu salah gitu loh. Karena nanti kalau misalnya dia turun, turunnya juga nggak pakai perasaan gitu kan. Nah nanti kitanya jadi stres. Nah kalau bicara swingnya sampai berapa, cut loss-nya tuh di bawah 215 lah. Ini sekitar 8% kan. Ya berarti kalau berdasarkan grafik, kalau mau nafsu sampai sini nih. Kalau mau nafsu 340 gitu kan. Balik lagi ke masing-masing. Kalau menurut saya kalau udah dua kali risk gitu mau take profit nggak masalah lah. Di sini juga ada support kan di area sini nih 280 itu agak berat juga karena ini pernah turun di sini gitu. Baiknya sih sampai 280 aja lah lagi kayak begini. Kan nanti tiba-tiba ada badut corona apa varian baru gitu kan, tiba-tiba PPKM 100 apa kan sekarang sering nggak jelas. Jadi baiknya kalau sudah cuannya sudah lumayan kita action aja di take profit aja. Gitu. Terus JKSY. JSKY Anggi, ya Allah ya Allah. Oke. Kok pada bisa gambar di layar saya ya? Kayaknya harus nyeting ininya lagi nih. Nggak apa lah buat rame-rame. Oke, JSKY ini baru mau beli atau gimana Pak? Atau udah beli? Mantinya gini. JSKY ini udah beli. Oke. Kalau udah beli jadi dia gini, JSKY ini nih lihat support kuatnya itu terakhir di sini, area 115. Itu dia cukup cukup kuat gitu supportnya. Nah, ini kan udah jebol ya. Kita beli posisi udah di bawah kan nih, harga udah di 105. Kalau sudah beli ya sudah, ini sih kemarin-kemarin sih yang kayak dari Desember ya, ini kayak support lumayan lah 100 nih gitu kan. Hopefully sih mungkin bisa naik ke sini kan, ke area dekat 114 ini. Kalau sudah beli di sini ya sudah, tapi hold aja nanti take profit deket-deket sini nih 114 gitu. Nah, tapi kalau harganya turun lagi nih di bawah, pokoknya di bawah 100 tuh lihat ya. Mungkin aku zoom sebentar biar kelihatan. Nih kalau udah di bawah ini harganya 100, 101 itu kalau saya cut loss aja apapun yang terjadi karena mana tahu kalau dia mau ke 50 nanti nyangkut kita puyeng gitu kan. Jadi mending cut loss aja kalau udah di bawah 100. Begitu. Terus apa tadi? Trim. Saya entry 414. Trim ini tadi berapa? Maaf cek nih. 414. 414. 414. Oh oke, posisi di, bentar ya, aku gambar dulu ya, biar kebaca. 414. Oke, terus weekly-nya. Oke. Oke, jadi udah beli trim di 414. Kita lihat dari weekly-nya dulu ya. Ini sebenarnya kalau dari daily belinya sih agak kurang bagus ya momennya. Tapi ya sudahlah gitu kan. Kalau sudah masuk kan sudah. Sekarang planningnya ke depan gimana? Kalau berdasarkan weekly sebenarnya ini ya, ada harapan. Kenapa Pak, Mas? Udah terlanjur masuk, Mbak. Iya, udah terlanjur masuk. Tapi nggak lihat grafiknya. Iya, nggak apa-apa. Jadi kalau berdasarkan weekly ini sebenarnya belum bahaya.
Kita lihat ini dia ditopang MA20, sudah mantul 2 kali, harusnya MA20-nya ini kuat. Cuma harus sabar sampai dia balik. Tapi menurut saya sih dibalik kalau ngelihat grafiknya begini. Ada harapan dia balik. Dia bakal bahaya gitu ya, cut loss ngenes gitu ya. Kalau di bawah MA50 karena ini weekly saya sih cut loss, Pak. Karena takut weekly itu biasanya jarang hoaknya gitu. Jadi kalau turun tuh perlu kita lebih baik berhati-hati gitu. Lebih baik nyelamatin modal yang ada. Nah, sekarang kalau oke nih saya hold nih Mbak, holdnya gimana? Terus take profitnya gimana gitu kan. Ini udah 2 kali ditahan daily-nya, sudah 2 kali ditahan MA50. Harusnya sih kuat. Karena 414 posisi di sini, ini dikawal aja Pak. Nanti menurut saya sih jangan nafsu-nafsu, nanti kalau udah naik 450, 440, 450 jual lah. Jangan yang nunggu, wah ini kali break Mbak, kali break 460 saya mau nunggu. Karena posisi belinya kurang bagus, takutnya salah gitu. Jadi kalau bisa keluar, dia harga misalnya di 440, 450 jual aja. Pokoknya ambil gampang, nanti kita tunggu kesempatan lain untuk masuk di harga yang lebih baik. Kira-kira begitu. Terus, hold aja Pak, ini pertanyaan hold atau jual? Hold aja Pak, masih layak ditunggu kalau menurut saya, sabar aja. Pak Aryadi, Mbak nanya lagi dong, itu chartingnya pakai aplikasi apa? Apakah ada delay seperti investing? Ini saya pakai chart Nexus, dan kalau yang suka tidak delay, ini kalian tidak suka karena chartnya cuma update kalau malam. Jadi kalau mau update harus yang kayak per ngikutin tick di market gitu real time, itu harus bayar, dan karena saya tidak day trading dan semi-semi pelit gitu ya, jadi saya tidak bayar. Saya lebih suka menganalisa market kalau malam gini sih. Jadi saya senang analisa tuh kalau marketnya justru tutup, karena biasanya akhirnya kita nggak dengar gembar-gembor di market gitu. Kalau senang mau yang real time ini sih nggak bagus Pak, terus terang tidak saya rekomendasikan. Investing juga dia delay gitu. Oke, ada lagi yang lain? Wah, itu udah 1 jam. Saya tadinya tuh mikir, wah ini saya kalau dikasih ngomong apa aja ya, ntar nggak bisa ngomong. Tapi biasanya saya malah kebanyakan ngomong. Nggak selesai-selesai. Saya sering sebenarnya kalau ada pertanyaan gini, jadi karena sebenarnya bikin materi tuh kalau materinya satu arah, ya kayak dosen gitu kan, terus nanti pada ngantuk gitu. Jadi kadang kita lebih belajar, bisa kayak bahasin saham gini, teman-teman gini, itu lebih bisa belajar kayak, oh ngelihatnya tuh kayak gitu, di mana bahaya, di mana apa, itu lebih bisa lebih bisa ya reaktif ya, karena pakai kasus kan gitu, udah pakai posisi beneran, jadi kita lebih pay attention gitu, lebih serius melihatnya. Oke, gitu deh. Ada lagi yang mau nanya? Ada lagi yang mau nanya? Atau kita udahan malam ini? Oke, sudah? Ya, Pak Edi sudah ngangguk-ngangguk. Ya. Kita sudahi dulu ya, teman-teman, malam ini. Terima kasih. Berjumpa lagi minggu depan kayak sinetron. Semoga tidak capek dengan saya. Mungkin minggu depan kalau ada yang mau request dari sekarang, iya YouTube-nya nanti diupload Pak. Nanti saya kasih linknya. Kalau ada yang mau request misalnya topik gitu, silakan aja. Kalau malu di grup ya chatting saya gitu. Karena sebenarnya saya lebih suka kalau ada yang misalnya nanya gitu. Apapun seberapa, kan kadang aduh nggak enak Mbak nanti kalau digetawain temanya gitu. Itu cuek aja, karena saya bisa bayangin misalnya ada yang nanya kayak gini, berarti saya butuh bawain materi misalnya dengan judul begini untuk menjawab pertanyaan itu gitu. Jadi itu ngasih saya ide untuk bikin materi edukasi yang lain. Oke? Jadi ini kelas perdana kita. Terima kasih sudah datang. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Selamat malam semuanya.